Salam sejahtera, damai bahagia. Baiklah, malam hari ini kita akan membahas suatu hari kemenangan atau bermasyarakat kepada setiap manusia atau setiap insan. Dengan melewati malam bulan Ramadan, terus kita sudah melaksanakan ibadah Idul Fitri atau bahasa dalam suatu hari kemenangan, kita kemenangan dalam menjalankan ibadah puasa selama 30 hari, menahan nafsu, menahan dari segala pikiran, menahan dari segala perbuatan buruk, dan menahan dari segala semua amarah atau sifat-sifat yang mengandung hawa dari nafsu. Kenapa bermasyarakat itu sangat penting, sangat dibutuhkan? Karena kita ini hidup bermasyarakat. Nah, yang kita bahas ini bukan kehidupan masyarakat. Yang kita bahas ini karena kita mempelajari spiritual, kita harus berbaur dengan masyarakat. Atau kita lebihnya saling mengunjungi atau bahasanya kita dalam bahasa agama itu berziarah. Ziarah itu mengunjungi suatu makam aulia. Kenapa saya bilang suatu makam aulia? Dan banyak makam aulia itu di berbagai macam tempat. Nah, disitulah kita itu bukan untuk bukan untuk meminta atau bukan untuk berserah di makam itu. Kami itu spiritual mempelajari di berbagai daerah itu budaya. Misalkan budaya di Jawa Barat itu seperti apa? Budaya didasari dengan keagamaan. Terus budaya di Jawa Timur itu seperti apa? Terus budaya di Jawa Tengah itu seperti apa? Nah, budaya itu karena berdasarkan pengetahuan agama, di spiritual itu timbulnya adab atau etika. Jadi kalau budaya didasari dengan keagamaan, itu ada etikanya, ada adabnya. Jadi kita itu ngomong itu tidak sembarangan, kita ngomong itu tidak melukai hati orang lain, karena budaya itu suatu kepribadian. Budaya itu perbedaan, tapi tujuannya sama, saling menghargai. Karena budaya itu maknanya luas, budaya. Kalau spiritual mempelajari budaya itu sangat bagus, sangat luar biasa. Karena budaya itu bukan suatu perbedaan. Budaya itu suatu kode etik atau perilaku yang menggambarkan atau mencerminkan suatu kepribadian seseorang. Itu namanya budaya. Dan budaya itu sebagai barometer di dasar keagamaan, barometer sebagai rem, pengendalinya agama, pengendalinya remnya budaya, agamanya budayanya apa, ya kan? Terus di sini wilayah ini agamanya ini budayanya, jangan menghina budaya. Budaya itu sudah ada sebelum terlayang dengan agama. Jangan kita merasa hebat kita punya agama terus menghina budaya. Budaya itu nggak bakal hilang dari dasar kepribadian seseorang, karena budaya itu melekat, menggambarkan suatu orang tua. Makanya kalau budaya dihina, coba sama juga menghina orang tua kita, karena kita itu dilahir dengan budaya. Budaya apa yang keren itu atau mengandung, mengajarkan dari suatu golongan atau suatu perkumpulan atau suatu kenegaraan, karena budaya di situ. Agama ngikutin karena ada budaya. Jangan kita menghina budaya. Budaya itu hidup dimanapun, adat budaya itu. Agama itu selaras. Rem barometer itu namanya. Agama menyelaraskan budaya. Makanya di spiritual itu mengajarkan adat kode etik, karena saya lebih senang itu berbudaya. Makanya kami tim spiritual pencipta alam itu lebih senang itu berbaur, lebih senang itu datang ke tempat-tempat yang sangat disakralkan, karena saya menghargai budaya.
Bukannya kita ingin tahu kisah ini keramat ini seperti apa. Kalau saya nggak ada mindset ke sana, saya itu menghargai terus mencintai budaya-budaya yang ada, budaya dan perbedaan. Nah, timbullah di situ sifat seperti apa yang harus kita tonjolkan, dan sifat seperti apa, karena sifat ini ada 20 10. Kita jangan belajar 20, kita belajar dua sifat aja lah, baik dan buruknya. Jangan ngambil ke 20 sifat, itu pusing. Kita ambil 2 sifat aja, baik dan buruk. Kalau kita bisa menahan yang buruk, berarti kita mengembangkan yang baik, bicara yang baik-baik, bicara yang mengandung dengan kebudayaan, bicara mengandung dengan keagamaan, karena agama itu mengajarkan perilaku perbuatan yang baik, tidak mengopinikan suatu penghasutan, karena itu dasarkan agama itu norma-normanya sangat baik. Jangan dilontarkan dengan kata-kata yang kurang baik. Jadi menjelekkan budaya. Budaya itu maknanya luas. Karena kalau kita nggak berbudaya, kita itu nggak berakhlak atau nggak beretik. Karena kalau orang menguasai atau memahami budaya, saya jamin itu orang itu sangat sopan, karena dia berlandaskan budaya, didasari dengan agama. Karena spiritual itu menghormati budaya. Budaya sangat bercondong atau sangat menonjol dari suatu negeri atau dari suatu wilayah, karena disebutnya budaya. Nah, spiritual inilah yang bisa memahami budaya, karena spiritual ini maknanya luas, tidak mesatukan suatu ajaran, karena dia umum, dia budaya ini masuk, budaya ini masuk, budaya ini masuk. Karena semua budaya itu dipelajari. Saya juga mempelajari semua budaya agar kita itu bisa memahami suatu permasalahan atau suatu namanya lingkungan itu bisa saling menghargai. Itu namanya sebut sebagai budaya. Maka spiritual itu mempelajari suatu kode etik atau adat. Makanya tidak banyak yang mempelajari dan tidak banyak juga yang bercondong di spiritual. Karena spiritual itu penahanan dirinya itu sangat luar biasa. Dari semua hawa nafsu dia bisa mengendalikan. Dari semua amarah yang kurang bagus atau kurang baik dilontarkan, dia bisa menahan. Namanya itu budaya. Kita jangan sampai menyinggung budaya, karena budaya itu maknanya luas, dan budaya itu suatu pergerakan dari suatu wilayah. Kita jangan sampai menghina budaya, karena kita menghina budaya sama aja kita menghina orang tua kita. Kan orang tua kita yang mendidik, orang tua kita yang memberi. Nah, kan kita kalau tinggal di suatu daerah kan mengikuti adat budaya. Kita tidak boleh menabrak adat budaya, karena sebagai orang tua kita juga. Nah, disitulah tentang kebudayaan. Makanya spiritual itu, kalau saya itu lebih mencintai budaya. Saya budaya itu sangat penting untuk suatu perkembangan, sangat penting suatu bermasyarakat, dan sangat penting untuk menegakkan, sangat penting untuk berbaur, itu namanya budaya. Nah, disinilah saya rubah mindset spiritual itu untuk berbaur dengan, mungkin kalau spiritual itu lebih bercondong itu dengan alam gaib, terus alam astral, terus lebih dekat itu dengan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak nampak. Itulah keistimewaan orang spiritual. Makanya orang spiritual itu kebanyak dipandang sebelah mata dan banyak dicaci dan dihina, karena bahasanya spiritual itu udah sangat, di masa itu sangat jelek mindsetnya. Di sini saya rubah, spiritual itu bisa menolong, dan spiritual itu mempunyai kelebihan orang yang tidak punya. Dasar spiritual ini yang saya bentuk itu dari keagamaan, dasarnya dari keagamaan. Untuk bisa menolong seperti orang sakit, semoga kita ini, karena dasar diri kita ilmu kita bisa bermanfaat, kita bisa ngobatin orang sakit, kita bisa ngobatin orang kesurupan, kita bisa ngobatin hati atau mental dengan kata-kata kita penyejuk,
atau kita arahin punya masalah seperti apa. Nah, inilah budaya. Kita kembali lagi ke dasarnya. Kita melewati sebulan puasa, kita menghadapi Idul Fitri, itu namanya pembersihan watak dan pikiran. Nanti dasarnya nanti ke budaya, ke masyarakat. Bagaimana setelah kita ngelewatin 30 hari nguasain nafsu, terus kita tibalah di titik kemenangan, Idul Fitri artinya kembali atau fitrah, bersih pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita dengan dasarnya puasa, menahan dari segala nafsu atau sifat 20 yang membentuk dari suatu karakter. Itulah disebut namanya penahanan diri atau pengendalian. Dasarnya penahan diri, pengendalian agar kita bisa menguasai kemampuan diri yang ada di diri kita. Kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk ngobatin, kemampuan kita untuk berbaur, kemampuan kita untuk menghargai satu sama yang lain, kemampuan kita untuk mempelajari adab dan kode etik, didasari dengan pengetahuan yang kita pelajari di dunia spiritual. Bagaimana kita tanamin diri di luar kemasyarakatan. Itulah bagus spiritual, bisa berbaur, berubah mindset. Karena spiritual itu di masyarakat itu dianggap jelek. Kenapa dianggap jeleknya? Karena banyak memanfaatkan ilmu spiritual itu manfaatin orang. Kenapa saya bilang manfaatin? Ilmu yang dia pelajari itu kalau pikirannya dirasuki dengan pikiran yang kurang bermasyarakat, itu sifatnya nanti akan berbeda. Karena dasar spiritual itu dia lebih dekat untuk mengagungkan ketuhanannya, dia lebih dekat. Ibadahnya sebenarnya orang spiritual itu dia benar-benar melaksanakan perintahnya terus menjauhi larangannya. Karena kalau dia tidak melaksanakan perintahnya, dia tidak menjauhkan larangannya, ilmu spiritualnya itu tidak akan manjur, atau ilmu spiritualnya itu tidak akan wujud atau tidak akan menjelma, karena dia harus patuh manut dengan peraturan yang ada dibuat dengan ikrar atau persyaratan untuk menjadi orang yang dituakan atau untuk menjadi orang sakti. Karena orang sakti itu banyak syarat, dan spiritual juga banyak syarat. Kalau kamu ingin kebal, terus kalau kamu ingin bisa terbang, itu puasa mutinya misalkan nih, puasa muti 40 hari, 40 malam tanpa makan, cuma muti. Sudah lulus, misalkan 7 hari, tidak boleh ketemu orang, jangan ngungsi ke hutan. Habis ngungsi ke hutan, lulus, apa yang harus persyaratan? Dia makan, ada suatu persyaratan yang harus dia makan apa, itu harus dijalanin. Kalau nggak dijalanin, ilmu spiritual itu dia akan meresap ke tubuhnya. Nah sama, orang juga kalau belajar agama itu harus mematuhi larangannya dan perintahnya. Itu disebut namanya orang benar-benar mempelajari suatu keagamaan. Itu agama dan spiritual itu hukumnya sama. Kenapa saya bilang sama? Sama-sama menjalani, sama-sama ada larangannya. Nah itu yang disebut namanya saya mempelajari spiritual itu didasari dengan keagamaan. Karena kita ini orang beragama, pasti mempunyai dasar-dasar agama. Itulah yang saya terapkan dalam spiritual saya, didasari dengan keagamaan. Nah, makanya saya lebih senang itu berbaur kemana. Itu saya mempelajari keagamaan mereka itu yang berbeda. Nanti dari agama yang baik itu saya ambil, saya terapkan di diri saya untuk mengkaji perbedaan yang ada. Padahal perbedaan yang ada itu sama tujuannya, mencari ridho yang maha kuasa dari setiap perbedaan. Itulah disebut namanya budaya. Yang disebut namanya orang tua, karena budaya itu sebut saja orang tua saya sebagai pengatur, sebagai barometer, sebagai arahan, dan sebagai penasehat. Itu adalah budaya. Budaya itu kalau orang mengerti budaya, saya jamin, saya pastikan etika adatnya ada. Dibandingin orang yang belajar sok-sokan, bisa sedikit menghina orang, bisa sedikit mencaci orang. Itu dasar budayanya nggak ada, karena dia memahami budaya. Kalau orang memahami budaya, agamanya pasti jago.
Itulah yang disebut namanya budaya. Daya tarik atau daya pikat, penahanan diri atau pengendalian, itu namanya budaya. Nah, saya terapkan dengan budaya spiritual saya, belusukan ke keramat ini, saya bukannya mencari atau sesuatu, saya ingin mempelajari budaya dari suatu wilayah, saya terapkan ke diri saya. Nanti saya ketemu sama budaya ini, saya bisa menyimbangin, karena saya belajar budaya dia, jadi tidak ada benturan di situ, dan tidak ada pemahaman yang saling melenceng, karena saya mempelajari budaya. Kalau saya, nih, pribadi saya ingin kenal seseorang, saya masuk ke dalam budaya itu, jadi saya bisa tahu, oh berarti budaya seperti ini, saya tidak boleh main budaya ini. Terus masuk ke sini, saya harus menerapkan budaya ini. Kan saya berkesinambungan di situ. Karena budaya harus ketemu sama budaya, baru dia memahami tentang kebudayaan. Nah, itulah yang saya terapkan dari dunia spiritual yang kami pelajari. Budaya. Mungkin penjelasan budaya sampai di sini, dan pengendalian diri atau kode etik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi tim spiritual atau supernatural yang mempelajari rahasia di balik alam rahasia yang didasari dengan keagamaan. Salam sejahtera, damai bahagia. Jejak spiritual pencipta alam.